ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bi'ilmi wa zayyina bihilmi wa aqribna bitaqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ketua masjid kita Bapak Ustadz Taufik Al-Askari, tentara kan. Jadi kalau tentara itu bahasa Arabnya Al-Askari, askar. Jadi kalau kita berangkat itu askar, jadi yang tegak-tegak pakai baju loreng-loreng itu askar, tentara, beserta seluruh pengurus daripada Masjid Nazirul Iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjumpakan kita, mengumpulkan kita di tempat yang baik, karena masjid adalah tempat yang terbaik di atas dunia ini, rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan hal yang terbaik, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah melaksanakan subuh, yang mana sholat subuh itu 2 rakaat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, adalah lebih berharga daripada dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Jadi kita mendapatkan yang lebih berharga daripada emas, daripada perak, gemerlapan daripada dunia ini. Dengan 2 rakaat fajar itu kita sudah mendapatkan lebih baik daripada itu semua. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu, majelis ilmu, karena tempat yang mana di dalamnya ada zikrullah, tempat yang di dalamnya adalah bahasan ilmu, maka itu tempat menjadi tempat yang akan didatangi oleh banyak malaikat. Karena ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keliling di atas dunia ini, mencari tempat-tempat yang di dalamnya ada zikrullah, tempat-tempat yang di dalamnya ada bahasan ilmu. Maka tak kalah itu tempat didapati oleh malaikat, malaikat ini akan berseru, ayo kemari, berkumpullah kalian. Sehingga malaikat berkumpul, maka di situ rahmat Allah turun dan kita mendapatkan ketenangan. Jadi ini tempat yang terbaik dan kita melakukan hal yang terbaik, ditambah lagi dengan kebaikan yang lain. Alhamdulillah. Kemudian tidak selupa selalu kita bersalam dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa syariat Islam ini untuk kebahagiaan kita. Karena tidak akan mungkin kita bisa bahagia kecuali kita dengan bersyariat, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir hari ini diamanahi oleh pengurus masjid untuk mengisi kajian rutin setiap Selasa di masjid yang kita cintai ini. Insya Allah bahasan kita itu ada hadis, tapi pendekatannya tasawuf. Hadis pendekatannya tasawuf. Tasawuf itu penting, nanti akan kita bahas ya di akhir daripada penyampaian ini. Adapun yang ingin kami sampaikan, Al-Fakir sampaikan dalam pertemuan kita di hari ini, dan insya Allah ini adalah hari yang baik untuk kita galau-galau,
adalah betapa pentingnya kita terhadap ilmu. Karena dulu mungkin kita masih kecil-kecil nganggap belajar Islam itu cukup selesai dengan kita khatam Quran. Yang namanya belajar Islam itu kita mengkhatamkan Iqra. Selesai khatam Iqra, kita naik kepada Al-Quran. Satu kali khatam Quran dianggap sudah selesai belajar. Padahal sesungguhnya belajar kita terhadap Islam itu harusnya terjadi minal mahdi ilal lahd. Dari kita dibuai, dari sejak kita ditimang-timang oleh bunda kita, oleh orang tua kita, oleh ibu kita, disitulah kita mulai daripada belajar. Karena kalau orang dulu, ya tahu orang sekarang kan nyanyinya itu kan lagu dangdut. Ya kalau orang-orang tua dulu itu adalah ketika dia menimbang-nimbang itu dibacakan salawat. Ketika menimbang-nimbang itu dibacakan sifat 20 dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Nabi. Itu sudah dia mulai belajar. Anak itu sudah mulai belajar Islam. Dia sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Selalu itu dibawakan oleh orang tua kita ketika mau menidurkan kita. Maka itu menunjukkan orang dahulu itu adalah sangat-sangat mengamalkan dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kewajiban belajar syariat itu, belajar Islam itu tidak berhenti. Kapan berhentinya? Sampai kita berada di liang lahat. Ketika kita sudah terbujur kaku, sudah tidak lagi bisa bernafas, tempat kita sudah dipindahkan ke dalam liang kubur, maka disitulah kewajiban kita berhenti. Maka dalam Islam itu belajar terhadap agama, belajar terhadap syariat adalah long life education, sepanjang waktu, sepanjang usia kita, karena dia adalah sebuah kewajiban. Wajibnya kita belajar dengan syariat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak paham tentang satu persoalan, kita tidak mengerti tentang satu masalah syariat, maka hal itu diwajibkan. Semisal kita tidak mengerti dalam masalah ilmu fikih, tidak paham kita, tidak mengerti kita tentang ilmu fikih yang itu terkait dengan masalah ubudiyah kita, ibadah kita, semisal sholat kita, maka dengan adanya keadaan di kampung kita tidak ada orang yang mengajarkan tentang ilmu tersebut, tidak menggugurkan kewajiban kita untuk belajar. Bahkan kita diwajibkan untuk keluar dari kampung tersebut ke kampung lain dalam hal mempelajari daripada kewajiban kita. Jadi tidak gugur Bapak Ibu, tidak ada uzurnya kita meninggalkan sebuah kewajiban untuk belajar ilmu syariat. Apalagi kalau di sekitaran kita, di tempat kita sudah disiapkan macam Masjid Nazirul Iman, sudah disiapkan ada kajian-kajian keilmuan, kemudian kita tidak mengambil bagian daripada hal itu, ini adalah kerugian yang luar biasa. Kita meninggalkan kewajiban kita untuk mempelajari ilmu syariat, ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah termasuk orang yang merugi. Karena apa? Bagaimana kita akan bisa beribadah? Bagaimana kita akan bisa menjadi muslim yang baik? Bagaimana kita akan termasuk orang yang membekali diri dengan amal soleh menuju kepastian yang akan datang kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak punya pengetahuannya, ya? Karena sesungguhnya bisa kita beramal itu sebab adanya ilmu yang diamalkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa beramal sekiranya kita tidak memiliki ilmu untuk melakukan amalan tersebut? Sehingga kadang-kadang ini menjadi problem, menjadi satu problematika. Ada orang yang sudah berumur tapi dia tidak banyak dengan ibadah. Faktornya banyak.
Di antara faktor yang paling dominan itu adalah karena kurangnya dia dengan ilmu. Sehingga sebab kurangnya dia dengan ilmu yang menyebabkan tidak atau kurangnya dia beramal. Sekiranya dia punya ilmu, dia baca Quran bisa, kemudian dia hidupkan malam-malamnya tadi dengan sholat malam, dia punya ilmunya, dia punya pengetahuannya, maka dia akan memanfaatkan waktu-waktu malam yang mana malamnya tadi dia tidak bisa tidur karena dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, maka dia akan menghidupkan malam tadi dengan sholat malam, dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya, kemudian dia dengan zikirnya, dia paham, dia mengerti zikir-zikir yang perlu dibaca di waktu-waktu malam dan dia bisa membacanya, menzikirkannya, melafazkannya. Sebab ilmu, orang ini akan melakukan banyak amalan-amalan. Maka pentingnya sekali kita dengan ilmu itu. Sehingga dalam satu athar dikatakan, athar ini dalam satu versi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dalam satu versi ini adalah kalamnya daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tapi kita melihat konteks apa yang dibicarakan daripada kalam ini, daripada ucapan ini, yang menunjukkan pentingnya kita terhadap ilmu, yang menunjukkan kita bahwasanya ilmu itu adalah kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Maka dikatakan, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang ingin dunia, maka dia harus dengan ilmu. Mau bekerja harus dia dengan ilmu, mau bermuamalah dia harus dengan ilmu. Dengan profesi yang kita geluti itu adalah membutuhkan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat, maka dia pun harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang menghendaki keduanya, dunia dan akhirat, maka dia pun harus dengan ilmu. Bagaimana menyelaraskan persoalan dunia dan akhirat itu diperlukan dengan ilmu. Karena nyatanya dalam hidup kita adalah manusia yang hanya orientasi dunia, dia paham tentang cara dan ilmu dunia tapi kosong dengan pengetahuan daripada akhirat, maka dia menjadi manusia-manusia yang tidak lebih seperti robot. Robot itu kalau sudah dihidupkan tujuannya cari duit, ya kan? Kalau robot di satu pabrik dihidupkan, maka dia akan memproduksi barang. Setelah barang tadi dihasilkan, kemudian dijual, ujung-ujungnya adalah duit. Maka begitu juga manusia yang hanya dia punya pengetahuan dunia, yang dia pahami bahwasanya hidupnya ini adalah hanya dunia, maka dia adalah seperti manusia robot yang tidak punya perasaan, yang tidak punya ritual ibadah. Robot tidak ada pernah kita temukan punya ritual, punya zikir dan segala macam. Robot tidak pernah kita lihat memiliki perasaan. Dia adalah mesin yang hanya bisa diprogram. Maka manusia-manusia yang hanya orientasi dunia adalah seperti robot. Dan ternyata kita tidak seperti itu. Kita manusia ini ada yang namanya spiritual, ada namanya jiwa. Maka kita melihat ada manusia-manusia yang secara zahir dunianya berlebih, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Sebagaimana di Jepang, angka bunuh diri itu luar biasa tinggi. Seperti di Korea Selatan, mana mereka hidup dengan kemewahan, mencapai popularitas yang diharapkan oleh semua orang. Saat mereka sudah mendapatkan dunia, mereka tidak mendapatkan yang namanya ketenangan, yang akhirnya mereka pun bunuh diri. Kenapa? Karena ada sisi lain daripada manusia itu yang harus dipenuhi, sisi spiritual kita. Itulah yang disebut akhirat. Maka
perlunya kita ilmu, bagaimana upaya kita untuk mengintegrasikan, menggabungkan, menyelaraskan antara dunia dan akhirat kita, supaya dunia ini tidak kebablasan dan akhirat kita adalah juga tidak dengan keadaan yang nelangsa. Tidak juga kemudian kita mengorientasikan akhirat itu adalah hidup kita dalam kemiskinan, dalam ketidakpastian. Maka sesungguhnya orang yang seperti itu adalah orang yang tidak berislam, karena sesungguhnya Islam itu adalah menyeluruh. Bagaimana kita di atas dunia ini hidup dengan keperluan kita, dengan kebutuhan kita, dengan hajat kita yang harus terpenuhi secara mandiri. Maka kita harus bekerja, bukan hanya duduk saja di masjid kemudian dia zikir sepanjang hari, melupakan kewajibannya sebagai manusia, melupakan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga, melupakan kewajibannya sebagai bagian daripada masyarakat, sebagai bagian daripada anak bangsa. Tidak seperti itu. Diperlukan juga kontribusi. Maka inilah waman aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan dua perkara ini, dunia dan akhirat itu, sehingga menjadi sesuatu hal yang mendatangkan manfaat, bahwasanya anak kita, harta kita itu tidak memberikan manfaat. Ketika apa? Ketika kita tidak memanfaatkannya kepada hal-hal yang berorientasi akhirat. Maka perlunya ilmu. Ini menunjukkan bagaimana kita memerlukan ilmu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Bukankah selalu kita berdoa? Yang mana doa ini selalu kita jadikan doa setiap saat dan setiap waktu. Yang kita kenal dengan doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia, berikan kepada kami kebaikan akhirat, dan selamatkan kami daripada api neraka. Pertanyaannya, bagaimana seseorang muslim itu dia bisa mendapatkan kebaikan dunia kalau tidak dengan ilmu? Bagaimana seorang muslim itu dia bisa mendapatkan kebaikan akhirat kalau dia tidak dengan ilmu? Bagaimana pula kita bisa akan terselamatkan dari api neraka kalau kita tidak memiliki ilmu? Karena kita tidak mengerti, tidak paham bagaimana rambu-rambu daripada syariat, sehingga ditabrak seluruhnya. Oh, ketika nanti di akhirat jadi tanya, kenapa kamu nabrak seluruh daripada hukum-hukumku? Ya Allah, aku tidak tahu, aku tidak belajar. Oh, itu bukan menjadi sebuah alasan. Itu justru adalah satu dosa lain di samping dosa-dosa yang dia buat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saking-sakingnya tadi ketika kita duduk dalam majelis ilmu ini adalah kita mendapatkan naungan daripada malaikat. Bahkan malaikat itu membentangkan sayapnya. Kenapa malaikat membentangkan sayap? Karena ridwan bima yaf'al, redha dengan apa yang kita buat, senang dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Karena sesungguhnya setelah subuh itu kita pengennya balik ke rumah melanjutkan tidur, ya kan? Ya, melanjutkan tidur walaupun sebentar, atau duduk-duduk sambil nonton TV, minum kopi. Cenderungnya kita seperti itu. Tapi kita memilih untuk duduk seperti ini adalah perkara yang berat. Ini perkara-perkara iman. Kalau tidak dibarengi dengan iman, maka kita akan duduk di luar, kemudian kita tidak akan duduk dalam majelis atau kajian ilmu. Kenapa? Karena perkara duduk dalam majelis ilmu itu perkara yang berat, sehingga apa yang kita lakukan itu menghadirkan daripada malaikat yang menyenangi apa yang kita buat. Sehingga dalam satu cerita dikatakan ada seorang yang tidak percaya
daripada malaikat yang membentangkan sayapnya redha dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Dia ada percaya dengan hadis ini. Akhirnya apa? Dalam satu ketika dengan ejekannya, dengan penghinaannya terhadap hadis bahwa malaikat itu membentangkan sayap kepada orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu seperti redha mereka kepada orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Akhirnya pada satu ketika ini terjadi di zaman daripada Said Alawi Al-Maliki, ya, guru daripada Sayyid orang tua daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki, jadi seorang ulama besar di kota Mekah. Kemudian Allah tunjukkan kepada orang yang menghina terhadap hadis malaikat membentangkan sayap kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Satu ketika matanya tadi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita udah lihat tuh, malaikat ini banyak, ya, turun. Kemudian turunnya malaikat ini membawa rahmat. Kemudian dari rahmat tadi kita mendapatkan ketenangan. Kita tidak melihat malaikat, tapi kita bisa merasakan ketenangan dengan duduknya kita di dalam majelis seperti ini. Akhirnya apa? Orang ini dibukakan matanya tadi, terlihatlah malaikat yang sedang membentangkan sayap, dan malaikat itu sangat besar sehingga dengan ia melihat sesuatu yang tidak masuk di akal, sampai akhirnya kata bahasa Palembang itu terpesona, saking kagum luar biasa melihat sesuatu yang tidak masuk akal, dan ternyata itu ada. Saking-sakingnya dia terpana melihat hal itu, akhirnya akalnya tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya gila, ya, setelah melihat itu, terpana akan keajaiban yang selama ini dia dustai, bahkan menjadi olok-olokannya. Akhirnya dia melihat, tak kalah dilihatkan kemampuan akalnya tadi tidak sanggup, sehingga tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya akal, akhirnya dia gila, ya. Setelah dia melihat itu dia gila. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita duduk di tempat yang seperti ini adalah salah satu bagian daripada taman surga. Karena dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, iza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian itu melewati satu taman surga. Jadi yang namanya taman surga itu secara logika kita, tentulah taman surga itu penuh dengan kenikmatan dan kesenangan. Toh kita duduk di sini, kita penuh dengan penderitaan. Kenapa? Baru duduk sedikit, kakinya kan sudah berpindah-pindah tadi, melawan kantuk yang luar biasa. Nah, itu menunjukkan adanya syaitan itu, ya, menunjukkan adanya syaitan. Kan ada orang tidak percaya syaitan itu benar apa ada, benar apa tidak, syaitan itu ada apa tidak. Menunjukkan syaitan itu adanya ngantuk. Coba kalau tidak ganti kajian, tidak ngantuk kan, apalagi sedang nonton TV, itu menunjukkan apa? Adanya syaitan. Ketika kita melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang baik, tahu-tahu datang itu kantuk. Selesai pengajian, assalamualaikum warahmatullahi, hilang juga itu mengantuk. Ini kan apa bedanya antara di awal kajian sampai dengan akhir itu? Apa bedanya? Kenapa ketika baru mulai kajian itu datang kantuk yang luar biasa, tapi setelah selesainya yang menyampaikan sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, hilang kantuknya. Itu menunjukkan adanya syaitan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka taman surga disifatkan dalam satu hadis, majelis ilmu itu ibaratkan taman surga. Tapi logika kita menolak. Kenapa? Karena yang dikatakan taman tadi adalah sesungguhnya penuh dengan kenikmatan, ya.
Ternyata dalam majelis ilmu kita mengalami hal-hal yang berat. Karena apa? Karena nanti sebab kita berada di tempat yang berat seperti ini, di majelis ilmu yang seperti ini, itulah yang akan mengantarkan kita nyata duduk di taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagian taman surga di dunia dengan apa? Dengan kita berjuang duduk di majelis ilmu. Sebab apa? Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza, la rahata illa ba'dal maut. Jadi dikatakan bahwasanya dunia ini tempat kita beramal. Yang namanya begawi itu kan perlu perjuangan. Karena sesungguhnya sifat manusia itu pengennya punya duit banyak tanpa begawi, itu sifat manusia itu. Ya, males, karena itu sifat daripada manusia. Sehingga dalam satu hadis Nabi mengajarkan supaya kita itu terjauhkan daripada sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Sifat dasar manusia itu malas. Ya, tidak produktif itu sifat dasar manusia. Maka kita di atas dunia ini darul amal, dengan perjuangan, dengan keletihan, dengan kecapean. Sedangkan di akhirat itu adalah hari kita dibalas. Maka dikatakan oleh ulama, la rahata illa ba'dal ta'ab. Tidak ada istirahat kecuali kita capek. Roha kita, istirahat kita, dapat kita fasilitas mewah dengan capeknya kita di atas dunia ini, dengan amal-amal. Di antara amalnya kita adalah duduk di taman surga di atas dunia. Maka Rasulullah perintahkan ketika duduk di taman surga ini, karena apa yang kita lakukan ini adalah disenangi oleh malaikat, dan amalan yang menjadi sebab nanti dia mendapatkan taman di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul memerintahkan farda, berhentilah sejenak, jangan diabaikan. Kalau ada majelis ilmu, jangan diabaikan. Duduklah di majelis ilmu kapanpun kita bisa, kapanpun kita sempat duduk di situ. Kalau ada bahasan ilmu, duduk kita di sana. Oh, di sana ada bahasan ilmu, duduk kita di sini. Duduk. Tujuannya adalah mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Maka para sahabat itu akhirnya bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apa ada itu taman surga di atas dunia ini? Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya taman surga itu adalah majelis ilmu atau majelis zikir. Jadi majelis ilmu seperti kita adalah merupakan taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ini capek duduk seperti ini, capek setengah jam, ada berapa menit ini? 30 menit ya? Ya, 30 menit itu kan sudah membutuhkan energi yang luar biasa, melawan kantuk yang luar biasa, melawan gelisah yang luar biasa, melawan pertentangan emosional yang luar biasa. Nah, tegak, tak lemah, agak ditinggal ustaz, ya, tahan-tahan kelak, ya kan? Nah, itu kan perjuangan yang luar biasa. Maka kita bertahan dan melawan itu semua, maka kita akan ditempatkan Allah di dalam surga yang nyata nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beruntung kita dan minta kita diistiqomahkan sehingga kita datang dalam majelis ilmu itu, niat kita adalah mencari ilmu dan mengamalkannya. Karena ilmu itu tuntutan setelahnya adalah diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka itu akan menjadi sebab tidak bermanfaatnya ilmu. Apa di antara orang yang tidak memiliki ilmu yang tidak bermanfaat, orang yang tidak memiliki ilmu yang tidak bermanfaat? Apa di antaranya? Dia tidak bertambah baik. Sehingga orang yang duduk dalam majelis ilmu tuntutannya bertambah baik, bertambah kualitas imannya, bertambah kualitas ketakwaannya, bertambah dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapat ilmu, diamalkan, maka
Pengamalan terhadap ilmu itu akan menjadikan dia semakin baik. Ya, innallah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang berbuat baik itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau mau menjadi kekasih, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya adalah menjadi pribadi yang baik. Dan tidak akan pernah jadi pribadi yang baik, orang yang soleh, kalau tanpa iman. Tidak akan pernah iman tadi melahirkan amal soleh kalau tanpa ilmu. Jadi iman dan ilmu itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan Bapak Ibu cuma jadi orang baik saja, bukan orang soleh, melakukan kebaikan atas dasar iman, maka pahalanya itu cuma pahala dunia. Ketika mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ada orang kafir yang dia bersedekah, kalau kita sedekah dia minum sedekah, bagaimana kebaikannya itu? Apakah Allah membalas? Allah itu maha adil, dibalas oleh Allah, tapi hanya dengan dunianya saja. Sehingga orang-orang kafir itu ketika dia berbuat baik, bersedekah, bersosial, orangnya dermawan, maka bertambah-tambah kekayaannya. Kenapa? Karena disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman yang beramal kebaikan sehingga dia menjadi orang soleh, kebaikannya itu dibalas di dunia dan juga dibalas sempurna oleh Allah ketika di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita niat mengamalkan ilmu yang bermanfaat sedikit lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak bermanfaat. Sehingga khawatir Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang belajar tapi lupa mengamalkan, itu ternyata akan melahirkan sebuah cerita yang tidak baik, cerita yang menyedihkan. Ada seorang ulama, ya, ulama, dia paham agama, dia paham hadis, dia paham ayat Quran, tapi akhirnya menghantarkan dia kepada ateis, tidak percaya Tuhan, jadinya murtad, orang yang tidak percaya Tuhan. Oh, dia sudah belajar bahasa Arab dan segala macam, tapi tidak diamalkan, tidak diresapi, akhirnya dia menjadi orang yang keluar daripada Islam. Nauzubillah. Jadi kita pentingnya niat mengamalkan daripada ilmu. Dan insya Allah kajian kita besok kita akan mengambil sebuah kitab tentang kitab Arba'in, 40 hadis. Ya, tapi bukan yang punya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dari yang lain. Jadi 40 hadis yang pendekatannya itu kepada tasawuf. Jadi tasawuf itu apa? Tasawuf itu adalah berasal daripada kata sofa, sofi. Jadi sof itu baju yang terbuat daripada wol, baju keras, baju orang-orang miskin. Itu kan dalam pengertiannya seperti itu. Jadi orang tasawuf itu orang yang tidak terlalu rakus dengan urusan dunia. Tapi ada juga yang mengatakan tasawuf itu terambil daripada kata sofi. Sofi itu adalah kelembutan. Jadi ketika kita belajar tasawuf, maka kita belajar kelembutan. Sebab ketika kita bersyariat tidak bertasawuf akan menjadi orang yang zindik, gampang nyalahkan orang lain. Begitu juga bersyariat tapi tidak bertasawuf tapi tidak bersyariat akan menjadi orang yang sesat. Maka dia diperlukan dalam hidup kita. Tasawuf itu penyelaras, penyeimbang kita supaya kita memiliki hikmah, al-hikmatul balighah, ya, penyampaian dengan hikmah, kebijaksanaan, kearifan. Di zaman Nabi pernah ada satu keadaan, ada seorang wanita yang berzina. Kemudian beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengakui, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi diam saja. Datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi diam saja, tidak langsung melaksanakan daripada hukum. Kemudian setelahnya lahir
dia datang lagi, kemudian dia datang lagi, dia mengakui bahwa saya sudah berzina, maka setelahnya barulah dilaksanakan hukum. Ini menunjukkan tentang apa? Al-hikmatul balighah, bahwasanya hikmah itu diperlukan supaya kita mendapatkan sebuah keselarasan, keseimbangan, kesempurnaan, kelembutan, kebijaksanaan, kearifan yang itu diperlukan oleh orang zaman sekarang. Kalau kita tengok di mana-mana bayu nak berkelahi paham, maka penting kita supaya paham kita itu tidak justru menyebabkan perkelahian dan pertikaian. Dia sudah belajar tapi banyak musuh, nah ini kan jadi masalah. Maka penting kita mengadakan satu kajian ilmu tentang tasawuf supaya kita mendapatkan kelembutan, kebijaksanaan, kearifan, sehingga Islam kita itu menjadi Islam yang bijak, yang arif, yang tidak gampang menyalahkan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Insya Allah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat, dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami tutup ya live kali ini. Kita lanjut besok hari Rabu juga ada. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti potongan videonya ada di TikTok. Terima kasih.